hari ini kita akan mengadakan observasi kegiatan. Jadi untuk bisa memudahkan jenengan dalam mengajar nantinya, jadi lebih siap dan lebih percaya diri. Ada beberapa pertanyaan Bu Selvi sebelum jenengan nanti menyampaikan kapan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Jadi akan saya sampaikan beberapa pertanyaan untuk jenengan. Jadi yang pertama, tujuan pembelajaran yang ingin jenengan capai itu apa? Tujuannya anak-anak bisa memahami fitur-fitur media sosial dan digital branding. Nanti arahnya mereka bisa membuat foto atau video yang dipasarkan di media sosial tersebut. Bagus sekali Bu Selvi mengenai tujuan pembelajaran yang akan jenengan sampaikan. Kemudian yang kedua adalah area pengembangan untuk siswa. Pengembangannya itu nanti setelah mereka berkelompok, mereka harus bisa membuat akun dari media sosial. Lalu mereka mengupload foto atau video dan memanfaatkan fitur-fitur yang ada di media sosial tersebut untuk pemasarannya. Ya, berarti anak-anak diharapkan mampu untuk menjelaskan fitur-fitur Ya, seperti itu ya. benar. Baik. Dari area pengembangan yang jenengan sampaikan, model pembelajaran seperti apa yang jenengan gunakan nantinya? Nanti yang akan saya gunakan itu model pembelajaran digital learning. Jadi nanti mereka akan melakukan penemuan data, lalu mengelolanya dan mengaplikasikan di aplikasi yang mereka punya. Wah, bagus sekali ini Bu Selvi. Kemudian mengenai strategi pembelajaran. Strateginya nanti bervariasi. Jadi berkelompok, nah setiap kelompok itu harus memiliki media sosial dan marketplace yang berbeda-beda. Jadi tidak sama. Misalkan satu Shopee, lalu yang lainnya harus beda. Tokopedia, seperti itu. Ini berarti nanti penilaiannya atau evaluasi pembelajarannya Ya nanti itu dari tes tertulis, dari yang mereka kerjakan secara kelompok dan observasi saat presentasi juga. Ini sasarannya kelas berapa Bu Selvi? Kelas 12 bisnis digital. Oh, bisnis digital, berarti memang berhubungan dengan mapel ya. Mapelnya apa ini Bu Selvi? Digital branding. Digital branding. Untuk jamnya jam berapa tuh? Jam 1-2. Jam pertama ya? Iya, jam satu pertama. dua. Kapan Bu ini dilaksanakan? Selasa ya, tanggal 17 September. Baik. Harapannya apa Bu Selvi untuk pembelajaran ini? Harapannya supaya anak-anak itu bisa memahami fiturnya dulu, lalu nanti bisa membuat akun dari media sosial, lalu nanti ujungnya itu mereka bisa bikin foto, video konten, lalu diupload di media sosial. Jadi mereka lebih kontekstual belajarnya. Iya, semoga nanti dengan harapan yang Ibu sampaikan nanti dapat terwujud begitu ya. Jadi terima kasih kesempatan pada pagi ini kita melakukan observasi, semoga harapannya bisa terwujud. Amin. Amin. Terima kasih Bu Selvi. Sama-sama. Selamat mengerjakan tugas berikutnya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Positif. Gimana kabarnya? Kurang apa? Oh, liburnya kurang. Semangat kan minggu depan sudah UTS. Ayo, jaketnya sama topinya lepas. Dinding saya juga dingin, tapi kalau di dalam kelas tanda siap belajar itu harus seragamnya harus lepas semua jaketnya. Biasa kan ya masuk kelas langsung dilepas semua jaketnya. Saya berkali
pasti saya ngambilnya dari situ. Hari ini saya mau memantapan materi dari bab 2 media sosial. Kalian kemarin sudah melakukan praktek seperti digital branding, bikin video, bikin konten, bikin foto yang menarik. Nah sekarang saya mau masuk di fitur-fitur yang ada di media sosial. Kalau saya bicara tentang media sosial, kalian tahu nggak media sosial apa saja? Instagram, terus apa lagi? TikTok, terus apa lagi? Twitter, apa lagi? Facebook, boleh. Terus apa lagi? Kalau saya berbicara marketplace, Shopee, terus apa lagi? TikTok Shop, Shopee, Tokopedia. Berarti kalian sudah paham ya? Kalau membedakan media sosial dan marketplace. Di setiap kelompoknya tidak boleh ada yang sama. Contohnya, misalnya kelompoknya awasi, dia bikin apa? Fitur-fitur media sosial Instagram, sama marketplace-nya apa? Shopee. Di kelompok lain tidak boleh sama, ya. Fitur-fiturnya itu apa? Misalkan kalau TikTok Shop ada fitur lain, terus ada fitur keranjang kuning, ditulis aja di situ. Paham ya? Pembentukan kelompoknya saya rasa nggak perlu dari saya, dari kalian saja. Langsung 4 orang. Coba hitung dari sana. Orang sih 3 orang, nambah 1 lagi. Yang di belakang 3, kita 1 ke situ ya. Coba sekarang langsung gabung. Itu belakangnya ya. Jelas, Apa? Panji itu apa? Media sosialnya? Instagram, terus marketplace-nya. Nanti dijabarkan fitur-fiturnya. Isinya apa? Contoh-contohnya apa gitu ya. Komentarnya dimatikan. Terus orang mau bertanya lewat mana? Story dan perhatikan. Coba itu punya kalian apa? Shopee Instagram juga. Ini ya, coba ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Jadi apa yang kalian tulis itu harus dipahami. Karena dari tadi saya bilang buka aplikasinya. Kesimpulannya, coba disimpulkan dari Shopee dan Instagram. Ayo, nah. Orang yang sudah siap melakukan bisnis, jadi sudah ada jiwa bisnisnya. Kita jangan hanya membeli saja, tapi kita harus bisa dari aplikasi ini ternyata kita bisa mendapatkan keuntungan. Nah seperti itu, jadi harus kita berpikir yang lebih panjang, gitu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang plus dulu buat kelompok 1. Oke, untuk yang lain kita karena waktunya sudah mepet, kita maju di pertemuan selanjutnya. Tolong dipersiapkan contoh produknya apa, seperti itu ya. Jadi saya ulangi lagi, dari semua jenis media sosial dan semua jenis marketplace, saya rasa semua memiliki kelebihan dan kekurangan. Cuma bagaimana kita memahami fitur-fitur yang ada di dalamnya. Paham ya? Kalau kita nggak paham dengan fitur dan fungsi yang ada di aplikasi tersebut, kita tidak akan bisa menggunakan dengan maksimal. Paham ya?
angkanya loh. Ya ada. Kamu kelompok berapa ini? Iya. Kalau mau maju duluan gak apa-apa, lebih bagus ibu. Ya. Belum selesai. Itu ya, kalau ada yang mau ditanyakan nanti boleh ditanyakan ke saya kalau ada yang nggak paham. Kalau kalian mau mengerjakan, tolong buka aplikasinya supaya lebih nyata kalau menjabarkan ke temannya. Paham ya sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Ada. Saya tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Selvi. Pagi, Bodre. Iya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Iya. Setelah melaksanakan pembelajaran tadi, kita bermaksud untuk mengadakan pasca observasi ya. Yang kedua nanti ada evaluasi mengenai pembelajaran sehingga nanti bisa digunakan dalam mengajarnya. Yang pertama adalah bagaimana perasaan ibu setelah melaksanakan pembelajaran. Alhamdulillah apa yang saya bisa membacanya sudah tersampaikan. Memang belum menyeluruh, cuma memang anak-anak sudah sedikit memahami tugas dari yang saya Untuk yang kedua, bagaimana perasaan ibu ketika ada supervisor yang ada di kelas tadi? soalnya kan saya juga diamati untuk proses pembelajarannya supaya bagaimana mencapai tujuan pembelajaran yang maksimal. Jadi saya lebih mempersiapkan dan anak-anak juga harus bisa mengikuti dengan baik. Begitu, Ibu. Bisa diceritakan kembali mengenai proses pembelajaran yang ibu tadi barusan? Yang pertama saya masuk ke anak-anak menjelaskan tentang media sosial dan fitur-fiturnya. Lalu saya membentuk kelompok. Saya bentuk kelompok anak-anak menjadi satu kelompok 4 anak. Di situ mereka harus bisa menentukan seperti media sosialnya apa, marketplace-nya apa, dan di sana anak-anak harus bisa menemukan data berupa fitur-fitur yang ada di media sosial tersebut. Setelah mereka sudah siap dengan data-datanya, contoh produknya, mereka maju untuk melakukan presentasi kelompok. Iya, jadi tadi juga sudah saya lihat bagaimana mengenai proses pembelajaran yang ibu sudah lakukan tadi di kelas, dan juga ini ada beberapa catatan yang saya catat. Memang dari yang sudah ibu sampaikan pada pas pra observasi yang kemarin itu sudah ada semua sintaks-sintaksnya juga, kemudian dari sinteks-sinteks yang sudah disampaikan, kemudian kira-kira ada hambatan kan waktu di kelas? Hambatan pasti ada. Ya, itu. Yang pertama, anak-anak ada yang datangnya terlambat, jadi pembagian kelompoknya mereka terakhir. Lalu ada yang makan tanpa seizin guru. Lalu ada yang rame sendiri pada saat temennya presentasi di depan. Nah, dari hambatan-hambatan yang ibu sampaikan tadi, apakah ada alasan untuk mereka, dari mereka? Kira-kira alasan apa sehingga hambatan-hambatan itu ada? Jadi yang terlambat, masalah di yang terus ada yang makan di kelas itu sepertinya di rumah belum selesai. Lalu kalau yang terakhir tadi rame sendiri itu nanti manajemen kalau pengelolaan kelasnya masih saya pelajari lagi. Gitu. Dari hambatan-hambatan yang jenengan sampaikan tadi berikut alasannya, kira-kira solusi apa yang jenengan akan berikan untuk anak-anak nanti rencananya ke depan bagaimana? Yang pertama berikan pengarahan untuk tertib kalau ada temannya presentasi. Lalu untuk yang terlambat tadi setiap hari harus diberikan edukasi gimana supaya bangunnya supaya apa bisa subuh dan tidur lagi supaya tidak terlambat. Iya. Saat presentasi tadi juga ada yang ramai. Iya ada yang tidak sendiri.
Kemudian mengenai tanggung jawab yang akan jenengan laksanakan berikutnya, rencananya ke depan untuk meningkatkan proses pengajaran bagaimana? Dari segi tadi Ya, kalau anak-anak tadi presentasi harus punya tanggung jawab berikutnya itu mereka harus memiliki apa ya, hasil. Contohnya seperti media sosial harus ada. dengan demikian juga apakah perlu kolaborasi dengan guru lain atau istilahnya dari sekolah juga bagaimana? Jadi dengan mengajak kolaborasi dengan guru lain itu mengenai cara menangani siswa seperti kedisiplinan, kemudian makan di kelas tadi solusinya seperti apa begitu. Baik Bu, saya rasa sudah cukup. Bagaimana mengenai observasi hari ini? Dari observasi ini saya bisa memahami pembelajaran apa yang masih kurang di kelas saya, manajemen apa yang masih kurang, kayak gitu ya. Jadi anak-anak rame, jadi manajemennya itu harus seperti apa. Dengan observasi ini saya bisa memperbaiki ke depannya. Terima kasih Bu. Semoga apa yang kegiatan yang